Kopi, kopi itu enak, kopi itu pahit, kopi itu asem, kopi itu kebutuhan, kopi itu mahal. Di video ini gue bakal ngejelasin gimana caranya kita bikin kopi menjadi murah. Bukan dengan mengkonsumsi kopi instan, tapi tetap mengkonsumsi kopi yang dari biji. Tapi bedanya kali ini lo bikin sendiri. Buat gue kopi itu udah menjadi kebutuhan. Sehari itu gue bisa minum kopi 1 sampai 2 kali. Dan biasanya gue bawa 2 kopi. Yang pertama itu pagi, gue biasanya bawa hot latte, dan untuk siang atau agak sorean karena kantor gue itu panas, daerah kantor gue panas, itu gue bikin es kopi susu, gula aren, kekinian lah pokoknya. Dulu, sebelum gue bikin kopi sendiri, itu gue spend sekitar 25.000 sampai 50.000. 25.000 untuk satu kopi, gocap ya buat 2 gitu. Tapi itu udah include ongkir. Karena di daerah tempat gue kerja itu agak jarang coffee shop, sekalinya ada itu mau nggak mau gue mesti bayar ongkos kirimnya juga, yang ya tau lah pakai Gojek atau GrabFood. Gimana caranya gue bisa bikin kopi itu menjadi jauh lebih murah sehingga gue bisa ngehemat dari yang namanya kopi. Kita bicara harga lagi tadi, 25.000 per cup atau 50.000 sehari. Dalam sebulan itu 22 hari kerja, taruhlah, berarti 50.000 dikali 22 itu adalah 1,1 juta. Ya, nyampe sejutaan untuk sebuah kopi. Belum lagi kita bicara masalah sampah, karena kalau lu bawa kopi sendiri otomatis lu bawa tempat yang proper, which is tumbler. Tapi kalau lu beli di toko kopi, ya lu dapet plastik kemasannya. Jadi gini cara gue ngehemat dari kopi. Sekarang gue akan breakdown lagi komponen-komponen apa aja yang ada di dalam kopi, which is ada espresso, ada susu, dan untuk es kopi susu gula aren ya ada gula aren ya gitu. Untuk hot latte maupun es kopi susu gula aren itu gue pakai espresso yang sama. Dan untuk espressonya sendiri itu gue pakai biji kopi blend, dimana gue beli harganya sekilo itu 140.000. Udah sama ongkir, karena harga segitu udah dapat free ongkir di marketplace zaman sekarang. Itu Arabica campur Robusta, kalau nggak salah 70-30, 70-nya Robusta, 30-nya Arabica, gue lupa. Dari 140.000 itu gue dapat 1 kilo biji kopi. Dari 1 kilo biji kopi itu gue bisa mendapatkan 108 sampai 110 porsi kopi kalau single shot. Kalau double shot ya dibagi 2 aja. Sekali gue bikin espresso itu gue pakai 18 sampai 19 gram. Karena ya pakai timbangan juga, timbangan gue bukan yang bagus-bagus amat, ya pasti akan ada selisih lah gitu. Berarti kalau 140.000 dibagi 110 itu gue dapet angka di 1.272 rupiah single shot coffee. Berarti pakai 2 kan. Nah, nanti lanjut susu. Nah, di sini kalau untuk hot latte gue pakai pasteurized milk, dan kalau untuk es kopi susu gula aren gue pakai UHT. Kenapa di hot latte gue pakai pasteurized milk? Karena hot latte itu gue mau foamnya kental dan tahan lama. Gue nggak bisa dapet itu dari UHT. UHT jadi microfoam, tapi berapa menit kelar. Itu kenapa di hot latte gue pakai pasteurized milk, dan di susu kental manis dan di es kopi susu gula aren itu gue pakai UHT selain mengejar efisiensi, karena UHT juga harganya lebih murah, biasanya 14 ribuan per 1 liter. Sedangkan kalau pasteurized milk itu yang biasanya disimpan di chiller kalau di supermarket itu harganya kisaran 22 sampai 28 ribu. Biasanya gue pakai yang 24 ribu. Penyimpanannya juga khusus. Kalau pasteurized milk itu harus di suhu 4 derajat kalau nggak salah. Kalau suhu di atas itu dia bakal basi, cepat basi lebih tepatnya. Kalau pasteurized milk itu biasanya 900 ml. Berarti dari 900 ml gue per porsi itu biasanya pakai 125 ml kurang lebih. Berarti biaya yang gue dapat untuk
susu untuk hot latte dengan pasteurized milk itu per cupnya 3.300, sedangkan kalau untuk es kopi susu menggunakan susu UHT per cupnya itu gue bisa dapat di angka 1.750. Lanjut ke gula aren. Tentu kalau hot latte gue prefer no sugar. Di es kopi susu gula aren ini ya pakai gula aren, biasanya pakai 30 mili gue kalau bikin es kopi susu gula aren. Nah, gula aren yang gue pakai itu yang organik, itu harganya kalau nggak salah gue beli di supermarket 34-35 ribuan per 750 gram. 750 gram itu lu cairin lagi dengan cara misalnya 500 gram lu masak, lu tambahin air 250 mili, atau 500 gram lu masak, lu tambah juga air 500 mili, jadi rasio 1:1. Berarti kan dari 750 bisa jadi 2, bisa dikali 2 tuh. Jadi 1.500 mili. Dari harga 35.000 itu, untuk proporsinya tadi gue bilang gue pakai 30 mili, itu gue bisa dapat di pengeluaran sebesar Rp700 untuk gula arennya per satu porsi. Berarti kalau di total untuk hot latte gue butuh 4.572 per cup, dan es kopi susu gula aren itu gue butuh Rp3.722 per cup. Kalau dijumlahin itu 8.294, ya taruhlah 8,3K lah, Rp8.300 untuk sehari 2 cup. Meanwhile kalau lo beli gocap 2 cup sehari. Nah, 8.300 itu kalau dikali 22 hari kerja itu 182.468. Berarti 1.100.000 dikurang 182 sekian tadi, itu selisihnya lo dapat 917.532.000 per bulan. Jadi harga-harga bahan pokok tadi adalah harga-harga yang bisa lo temuin di supermarket atau minimarket terdekat. Lo mau ngepres lagi lo bisa beli langsung online. Contohnya susu. Pasteurized milk itu kalau lo beli online satu kemasan 950 mili itu harganya cuma 14.000, which is sama kayak lo beli UHT di supermarket, minimarket, sama harganya. Cuman biasanya mereka itu minimum order 1 dus, which is isinya 12 liter something. Gue make buat sendiri, bukan buat dagang. 12 liter yang ada gue pakai ada namanya 3 liter, habis itu sisanya basi, kan sayang. Selain itu juga kalau gue beli 12, gue taruh di mana? Kulkas gue kecil, gue di rumah penuh kulkas sama susu, yang ada bini ngomel. Terus untuk biji kopi gue pakai 140.000, itu bukan yang paling murah, itu ada lagi yang lebih murah, 100.000, 98.000, tapi biasanya ngerange 100.000 dan ke bawah itu biasanya full robusta, nggak ada arabikanya, tapi enak, cukup enak lah gitu buat lidah orang yang kayak gue yang nggak terlalu nggak terlalu paham testing notes kopi. Ya udah cukup, yang penting ada hot latte, ada es kopi susu gula aren itu gue pakai yang organik, which is mahal. Kemarin gue nanya nyokap, ini beli di mana gula aren? Nyokap gue baru beli gula aren gitu. Gue nanya, beli di pasar berapa harganya? 15 ribuan apa kalau nggak salah nyokap gue bilang, itu setengah kilo, which is berarti jauh lebih murah dibanding yang organik. Ya iyalah, namanya juga organik, apalagi gue belinya di supermarket, jauh lebih murah kalau lu nyari di pasar. Jadi biaya yang gue jabarin ini belum fix, ini masih bisa lu press lagi, atau justru mungkin bisa lebih mahal lagi kalau lu mau pakai espresso blend yang 200 ribuan, yang 180.000, terus lu mau pakai susu, ada susu almond mungkin, atau susu oat. Ya ini otak-atik gitu. Ini cuman sekedar gue di sini cuman sekedar sharing apa yang gue pakai, dan gue ngusahain masukin harganya itu harga-harga yang bisa lu temuin dan gampang lu temuin di pasaran. Nextnya gue mau bahas sedikit masalah tumbler yang gue pakai. Untuk hot latte gue pakai ini tumbler ya, yang jual sih merek yang biasa jual kopi grinder dan lain-lain ya, terkenal grindernya sih.
Ini kapasitasnya 8 oz kalau nggak salah, apa 12 oz ya, which is 200 milian. Jadi itu udah pas menurut gua, espresso sama susu udah pas di sini. Ada lidnya, tinggal lo slide, seret dah ready to drink. Lo nggak butuh sedotan, lo nggak butuh cup plastik lagi atau segala macam. Ini udah ready to drink banget, dan di sebagian mobil ini muat di cup holder, tapi sayangnya di mobil gua nggak muat. Naik motor ke kantor juga pakai bawa ini di tas jauh. Nah, tas itu biasanya ada side compartment yang dari karet, stretchable gitu. Nah itu gue selipin aja di situ. Gue naik motor jalan hancur juga nggak tumpah. Jadi masih aman menurut gue. Nggak insya Allah nih lu kalau nggak off road atau nge-trail juga nggak bakal kebuka kayak gini, karena ini bukanya juga lumayan susah. Panasnya lumayan. Jadi gue bikin biasa jam setengah 7 pagi sebelum berangkat kantor. Gue minum setengah 9, jam 9 itu masih hangat, cenderung panas. Ini tumbler gratisan yang gue dapet ini gue pakai buat es kopi susu. Karena apa? Es kopi susu tuh enaknya kan lu pakai es lagi ya gitu dari resep yang tadi. Dan si bibirnya ini tuh kalau dibuka lumayan gede. Jadi gue masih bisa masukin es batu gampang. Yang gak gampang-gampang amat gitu, tapi ya gampang gitu dibanding tumbler lain yang biasanya bibirnya kecil, lehernya kecil, bibir lagi. Ini gue bikin juga pagi barengan, karena kan sekali produksi espresso itu dapat 2. Yang satu gue pakai hot latte, satu di es kopi susu. Gue minum di jam 2 lah, jam 1 jam 2 lah, dimana itu jam-jam ngantuk gitu. Jadi ketika gue mulai ngerasa udah nggak produktif lagi di kantor, gue ngantuk, gue butuh kopi, ya gue tinggal minum. Dan untungnya di ini tumbler gue minum jam segitu itu masih dingin. Dan kalau mau lebih make sure lagi, di kantor biasanya ada kulkas. Kalau di kantor lo ada kulkas ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Jadi biasanya pagi gue taruh kulkas, begitu nyampe kantor. Nah udah gue taruh kulkas, ketika mau gue minum, gue jamin jam segitu, jam-jam gue ngantuk ya udah gue keluarin dari kulkas, jadi tetap masih dingin. Pun nggak dimasukin ke dalam kulkas, ini masih dingin. Ini dinginnya bisa sampai, jadi gue pernah, ini kan es batu gue masukin 6 jam setelah gue masukin es batu itu, gue hitung bener 6 jam itu gue kecek-kecek gini masih es batunya masih ada. Pas gue intip juga masih ada ini es batu, maksudnya belum cair gitu, jadi masih dingin karena es batunya masih ada gitu. Dan emang biasanya gue bikin kenapa gulanya 30 mili, supaya kalau udah cair juga nggak, es batunya cair juga nggak terlalu encer kopinya dan masih manis. Oke, next equipment yang gue pakai. Tentunya bikin kopi itu pakai equipment, gue rasa itu worth to invest. Karena selisihnya tadi 900 ribuan, itu gue grinder beli sekitar 1,5 sampai 1,7. Ini grinder gue WPMZD 10T. Ada timernya walaupun agak useless menurut gue timernya. So far hasil grindnya itu konsisten menurut gue untuk grinder harga gini ya, di bawah grinder legendary Latina N600N, tapi ini menurut gue konsisten. Kenapa gue nggak ngambil Latina aja? Karena Latina satu menurut gue agak mahal ya, 2 komaan. Udah gitu keunggulan dia adalah selain grind size yang konsisten, dia itu awet. Rusak lu tinggal ganti sikring gitu. Nah cuman masalahnya gue ini pakai di rumahan, bukan untuk coffee shop. Jam terbangnya nggak setinggi di coffee shop, jadi gue rasa durabilitas juga ya gue bisa kesampingkan lah gitu. Toh gue sekali bikin paling banyak 4 kopi. Nah untuk espresso machine gue pakai Gen. Ini mesin Cina, banyak yang bikin, ada Gustino, ada Gen, ada Verrativero yang gue tahu yang nge-rebrand mesin ini. Kenapa gue milih mesin ini? Oh ya, harganya gue beli di 3 juta, mungkin sekarang udah 2 juta 800, 2 juta 900 sekian. Gue beli mesin ini karena jujur, pertama portafilternya 58 mili, di mana portafilter ukuran 58 mili adalah portafilter dengan ukuran komersial. Mesin-mesin mahal yang 50 juta ke atas, 20 juta, 50 juta, 100 juta, itu portafilternya juga 58 mili, itu akan lebih pas menurut gue ketika gue pakai dosing 18 gram sampai 20 gram. Satu itu, kedua stainless steel look, ketiga
eh, manasinnya cepet, kurang lebih semenit. Kalau espresso mesin sejen ini ya, kurang lebih semenit itu udah ready to brew espresso. Tapi kalau lu untuk mau nge-steam, mau ngebuihin si susu, mau ngejadiin microfoam si susu, atau bahasanya di frothing, itu lo harus pencet tombol, dan itu nunggu agak lama lagi, tapi nggak lama-lama banget, nggak nyampe semenit juga gitu. Kelemahan mesin ini masih single boiler dan tidak heat exchange. Jadi ketika lo lagi bikin espresso, lo nggak bisa nge-froth milk di waktu yang berbarengan gitu untuk mempersingkat waktu. Beda sama mesin-mesin yang mahal yang bisa barengan gitu. Tapi ya harga 3 juta, 2 juta. Kenapa gue juga nggak milih Rockpresso? Banyak orang yang nyaranin Rockpresso. Gini bu, gue bikin pagi-pagi habis mandi mau berangkat kerja, udah siap gitu. Kalau gue harus ngepres lagi pakai alat manual, gue rasa itu repot. Belum lagi untuk steam susunya, Rockpresso harga 3 juta steam susunya. Kalau gue beli yang di atas kompor tuh sekarang 1,6 jadi 4,6. Dan gue nggak yakin tangan gue suka tremor bisa stabil pressure-nya ketika nge-ekstraksi espresso. Karena kalau lu nekennya kencang kendor ya, sorry itu saya espresso lu mungkin nggak akan enak rasanya. Dan kalau mesin ini untuk pemakaian rumahan atau personal masih cukup, tapi kalau di press untuk dagang terus dia akan hilang pressure-nya, dia akan hilang panasnya, dan nggak konsisten memang. Apalagi ya peralatan yang gue pakai, paling sisanya scale. Ini gue beli 80 ribuan pas mau nyukur rambut anak gue baru lahir. Habis itu ya sekalian aja gue pakai buat kopi. Habis itu temper ini gue beli lagi. Nah enaknya portafilter 58 mili itu banyak yang jual tempernya macem-macem, bagus-bagus, banyak jenisnya. Gue beli di sini temper yang apa sih, temper klik gitulah. Jadi kayak ada pernya, dipencet tuh dia nandain udah pas nekennya gitu, nggak kelebihan nggak kurang. Dan di sini gue juga beli distribution, fungsinya buat ngeratain dulu sebelum ditekan sama temper, jadi espresso lo lebih rata. Tapi kalau lo tamping yang nggak bener, distribution si bubuk kopinya juga nggak bener di dalam portafilter, itu lo nggak akan bener, bakal channeling, istilahnya channeling. Jadi keluarnya kalau naked portafilter tuh nggak dari tengah tapi dari samping, banyak tetesan-tetesan. Nah kalau channeling pakai portafilter biasa itu keluarnya biasanya sebelah doang, kan biasanya ujungnya tuh keluarnya ada dua gini bentuknya. Nah keluarnya nggak barengan kanan sama kiri, itu keluarnya banyakan kanan atau banyakan kiri, atau duluan kanan atau duluan kiri. Nah itu nggak bagus, berarti itu nggak bagus tampingnya. Oke, segitu aja mungkin video dari gue, sedikit hitung-hitungan masalah kopi. Mungkin kalian bisa nyoba supaya bisa lebih hemat, atau mau dijadiin alasan aja ke istri biar lu bisa beli espresso machine, itu terserah lu. Sekali lagi gue di sini cuma sharing. Kalau emang kalian ada masukan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Yang mau follow sosial media gue silahkan. Gue jarang aktif di feed, tapi story aktif lah, mostly video anak gue lagi lari atau apa. Itu silakan follow aja @jhadi_dw di Instagram. Lo mau nanya-nanya bisa lewat DM di situ. Kalau misalnya YouTube gue slow respon. Oke, thank you, because we share, we care.